Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video saya yang saya buat khusus spesial untuk mahasiswa saya yang sedang belajar menulis. Jadi, saya buat satu seri khusus tentang riset pemula, dan hari ini kita akan memulainya dengan tema menulis karya ilmiah mulai dari mana. Menulis karya ilmiah mulai dari mana? Yaitu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh mahasiswa saya yang sedang atau belajar menulis sewaktu akan mengikuti lomba seperti LKTI dan sebagainya, atau bahkan keperluan lain seperti penulisan skripsi, jurnal, dan bentuk penulisan karya ilmiah yang lain. Jadi kalau ditanya, Bu, menulis karya ilmiah mulai dari mana? Maka saya jawabnya yang pertama adalah riset. Kita harus berkenalan dengan riset. Kenapa? Karena ternyata ada benang merah antara riset dan karya ilmiah itu sendiri. Jadi ingat ada peribahasa bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi kita kenalan dulu dengan riset untuk kemudian kita bisa tambah menyukai hal-hal yang berhubungan dengan karya ilmiah. Yang diawali dari definisi riset. Jadi riset adalah penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara bersistem kritis dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapat fakta yang baru atau melakukan penafsiran yang lebih baik menurut KBBI. Kemudian berikutnya ada pertanyaan, mengapa kita perlu melakukan riset? Jawabnya yang pertama adalah bisa untuk menjawab dari permasalahan apa yang ada di sekitar kalian. Jadi misalkan daerah kalian kulturnya pluralis, multikultural, atau contoh lainnya, kita bisa membuat riset untuk menjawab fenomena sosial apa saja yang bisa timbul dari masyarakat plural. Atau contoh lain nih, jalan rumah kalian selalu macet. Kalian bisa melakukan riset untuk membuat solusi atas permasalahan tersebut. Jadi riset itu bisa untuk menjawab permasalahan atau menjelaskan sebuah fenomena yang ada di lingkungan sekitar kalian secara ilmiah. Nah, selain untuk menjawab dari sebuah permasalahan, riset juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menciptakan inovasi ataupun produk pemikiran yang baru dari fenomena yang muncul di lingkungan kita. Bisa merupakan bentuk pengembangan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, atau merupakan sesuatu yang betul-betul baru yang sebelumnya belum ada, yaitu juga bisa merupakan satu motivasi kita untuk melakukan riset. Nah, setelah kita tahu definisi, setelah kita tahu tujuan kita melakukan riset, kemudian kita tahu, oh ternyata dari riset yang kita lakukan ini, kita bisa menghasilkan keluaran atau output yang bermacam-macam. Bisa berbentuk karya ilmiah buku, atau buku teks HKI, atau hak kekayaan intelektual, bisa paten atau konten sederhana atau luaran lain. Itu merupakan macam-macam output dari riset. Jadi yang namanya riset itu tidak hanya karya ilmiah, tetapi juga bisa bermacam-macam yang lain atau bisa gabungan dari kedua, ketiga, atau keempat luar yang saya sebutkan tadi. Nah, ternyata setelah di breakdown lagi, ternyata ada beberapa macam karya ilmiah. Ada makalah, artikel, wallpaper, skripsi, tesis, dan disertasi. Semua itu merupakan macam-macam karya ilmiah yang merupakan bentuk atau luaran dari riset atau penelitian. Jadi untuk yang ketiga terakhir dari skripsi,
tesis, disertasi, ini akan kalian lakukan pada saat menyelesaikan jenjang pendidikan, ya skripsi untuk S1, tesis untuk S2, disertasi untuk S3. Nah, kemudian yang sering mahasiswa mulai lakukan itu ada di yang pertama, yaitu makalah. Ya, jadi saya sebutkan di depan bahwa salah satu motivasi saya untuk membuat video ini adalah karena antusias dari mahasiswa saya dalam mencoba menulis dengan mengikuti lomba LKTI itu meningkat sejak beberapa tahun terakhir, dan itu sangat membuat saya bersemangat untuk semakin membimbing mereka dalam mengikuti lomba tersebut. Selain makalah, yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa adalah membuat artikel. Nah, ini adalah beberapa bentuk call for paper ataupun lomba KTI yang cukup bergengsi, yang umumnya menarik banyak mahasiswa sampai dosen untuk submit artikel mereka di jurnal ini. Seperti misalnya acara konferensi atau ICIS dan lainnya, atau kompetensi isai, momentum perayaan tertentu yang mengundang banyak peserta dalam menuangkan gagasannya dalam bentuk karya ilmiah. Lalu pertanyaan berikutnya, setelah kalian tahu bahwa menulis harus mulai dari mana? Nah, jawabannya telah berkenalan dengan riset. Yang kedua adalah bagaimana menulis karya ilmiah yang baik. Maka jawabnya adalah kita harus tahu dulu bahwa struktur dari karya ilmiah itu seperti apa. Nah, ini adalah secara umum gambaran dari struktur sebuah karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu biasanya kan terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, literatur review atau tinjauan pustaka, kemudian metode, analisis pembahasan, dan terakhir adalah penutup. Kita akan breakdown satu-satu bagaimana sebaiknya kita lakukan pada saat kita menulis karya ilmiah. Kita awali dari yang pertama adalah judul. Jadi, judul ini adalah hal yang paling pertama dibaca oleh reviewer pada saat kalian menulis karya ilmiah. Maka judul itu harus dibuat semenarik mungkin, seinformatif mungkin, tidak boleh terlalu panjang karena kalau terlalu panjang maka tidak efisien, tidak efektif. Jadi sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang menjadi kunci pada penelitian kita atau riset kita. Jadi biasanya judul itu tidak boleh lebih dari 12 kata. Jadi singkat, padat, informatif, gampang diingat, dan mengundang rasa penasaran untuk membaca tentang riset kita, terutama jika itu adalah riset baru terkait gagasan baru pada suatu hal atau memahami fenomena sosial di masyarakat, atau produk dalam bentuk penafsiran terkait sebuah kitab suci atau buku-buku tertentu. Nah, jadi judul itu bisa dilengkapi dengan subjudul. Ini adalah contoh subjudul ya. Istilah judul utama itu adalah subjudul. Itu adalah hal pertama yang harus kalian ketahui tentang judul pada sebuah karya ilmiah. Kemudian yang berikutnya kalian perlu ketahui adalah abstrak. Abstrak itu posisinya di bawah judul, di bawah identitas penulis, kemudian abstrak. Abstrak ini singkatnya adalah seperti rangkuman dari karya ilmiah yang kalian tulis. Nah, ternyata abstrak itu juga punya struktur lagi. Jadi, abstrak yang utuh itu harus memiliki 4 hal. Harus berisi latar belakang, jadi masalahnya apa, kemudian tujuan kalian melakukan riset itu apa, kemudian yang berikutnya adalah metode.
jelaskan secara singkat metode apa yang digunakan atau kalian lakukan pada saat melakukan riset itu. Dan terakhir, jangan lupa harus ada hasil atau kesimpulan dari riset. Jadi, abstrak itu harus memiliki 4 komponen ini. Kalau tidak, maka abstrak akan menjadi tidak utuh. Misalkan tidak ada latar belakang, tidak ada masalahnya, seperti apa masalahnya, tidak jelas seperti apa, tapi langsung kalian sebutkan tujuan penelitian ini adalah bla 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 bla. Atau ada latar belakang, ada tujuan, tetapi tidak ada metodenya. Itu juga sering dijumpai. Atau ada ketiganya tetapi hasilnya belum ada atau kesimpulan belum ada. Nah, itu yang membuat abstrak jadi tidak utuh. Jadi abstrak yang memenuhi keempat ini untuk menjadi sebuah abstrak yang utuh. Jadi ini adalah contoh latar belakang yang berisi uraian masalah, kemudian sebutkan tujuannya apa, lalu metodenya seperti apa dan hasilnya. Nah, kemudian jangan lupa keyword atau kata kunci merupakan kata-kata yang digunakan untuk merujuk pada penelitian kalian. Jadi, kalian ambil kata-kata yang merupakan inti atau kata kunci dari penelitian kalian. Yang gampangnya adalah satu orang mengetikkan kata-kata itu pada search engine, misalkan Google, maka kata-kata itu akan membawa orang tersebut ke riset atau penelitian kalian. Itu adalah keyword. Nah, jangan lupa abstrak itu harus ditulis dengan sebaik mungkin, karena abstrak merupakan muka pertama atau kesan pertama dari penelitian kita. Biasanya orang akan memutuskan untuk membaca lebih lanjut atau tidak sebuah riset karya ilmiah itu dilihat dari abstraknya. Jadi abstraknya wah menarik ini, informatif, jelas, maka biasanya akan dilanjutkan lebih detail dengan membaca isinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pendahuluan. Jadi, pendahuluan sering dianggap sepele oleh beberapa mahasiswa, padahal pendahuluan merupakan bagian yang sebenarnya. Pendahuluan itu merupakan bagian dari karya ilmiah yang juga membutuhkan perhatian dari mahasiswa saat mereka mencoba menuliskan karya ilmiah. Ya, jadi selain abstrak yang punya struktur pendahuluan itu juga punya struktur pada pendahuluan itu berbentuk piramida terbalik, di mana kita berbicara sesuatu yang bersifat umum, kemudian bergerak ke sesuatu yang bersifat lebih khusus, dan akhirnya kita masuk pada inti dari riset kita ini. Nah, inti itu bisa berbentuk gap. Nah, apa itu riset gap? Nah, ini sangat penting. Jadi singkatnya gap atau riset gap itu adalah gap research, merupakan celah dalam penelitian pada topik yang sama yang masih memiliki ruang bagi peneliti berdasarkan pada pengalaman dan pendekatan yang berbeda. Statement yang menyatakan posisi peneliti kalian itu ada di mana. Jadi, sebaiknya saat kita akan melakukan suatu riset atau penelitian itu, kita tidak mengulang sesuatu yang telah dilakukan oleh orang lain terlebih dahulu. Sebagai contoh, ini ada banyak sekali ide tentang konsep jilbab. Nah, kalian pastikan dulu bahwa penelitian yang kalian lakukan itu sebaiknya belum dilakukan oleh orang lain. Salah satu langkah yang pertama adalah kalian cari apakah ide saya ini sudah digunakan oleh orang lain atau belum, dan mengetikkan keyword terkait gagasan kita di Google Scholar atau Google Cendekia. Misalkan ini saya contoh
ketik konsep jilbab. Maksudnya, harapannya adalah saya mau menafsirkan konsep jilbab dalam Islam. Nah, ternyata berdasarkan hasil yang didapat ada sekitar 16.000 lebih hasil riset atau penelitian terkait dengan tema yang saya ambil. Jadi, saya harus pintar-pintar mengambil atau memiliki gap dari tema tersebut. Hal apa sekiranya yang belum dilakukan oleh orang lain, jadi jangan sampai kita mengulang sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Misalkan orang lain sudah melakukan penelitian ini, tapi bila ditambah dengan variabel ini sepertinya belum. Nah, itu boleh. Nah, itu pentingnya gap. Jadi gap itu harus statement, keterbaruan dari riset atau penelitian yang kita lakukan, posisinya ada di mana. Nah, selanjutnya literatur review. Jadi, pertanyaan yang juga sering dilontarkan oleh mahasiswa adalah di mana kita mendapatkan sumber referensi pada saat akan menyusun karya ilmiah. Jadi, jawabnya adalah jurnal. Jadi saya selalu merekomendasikan jurnal sebagai bahan rujukan atau referensi yang bisa digunakan oleh para mahasiswa atau peneliti dalam melakukan research. Jurnal bisa jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Salah satu rujukan yang dapat kalian gunakan adalah kalian menggunakan Google Cendekia. Ternyata untuk melihat bahwa ternyata ada banyak sekali karya ilmiah yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau kita gunakan search engine atau Google secara umum, maka akan tercampur dengan hal-hal lain, bisa berita atau blog atau website-website yang tidak terpercaya, yang sebaiknya kalian hindari. Nah, pada saat kita mengetikkan kata kunci di dalam Google Cendekia itu, jangan lupa kita save waktunya. Kapan waktunya? Karena itu akan memengaruhi hasil pencarian. Jadi jurnal yang kita gunakan sebagai referensi itu juga tidak boleh terlalu lama, karena peneliti itu update terus ya. Jadi takutnya kalau kita menggunakan jurnal yang terlalu lama, jurnal tersebut sudah tidak berlaku atau sudah dibantah oleh jurnal yang lebih baru. Jadi sebaiknya kita menggunakan referensi ada di sekitar 3-5 tahun ke belakang dari kita melakukan riset gitu ya. Nah, itu bisa kalian save di Google Cendekia. Mau mulai mencari kapan, tentang tahunnya kapan, sampai kapan tuh bisa. Nah, selain melalui Google Cendekia, kalian juga bisa mendapatkan referensi itu dengan merujuk langsung ke situs moraref.com. Di situs itu kalian akan mendapatkan ratusan ribu artikel dari beberapa jurnal yang memiliki reputasi seperti Indonesia Journal, Al-Jami'ah, Jurnal Islam Indonesia, yang semuanya tersebut terindeks Scopus. Atau kalian mengunjungi situs web dari jurnal tersebut. Nah, situs Moraref ini adalah contoh jurnal yang sering dijadikan rujukan. Jadi kalian bisa menggunakan referensi jurnal nasional maupun jurnal internasional untuk menguatkan penelitian kalian. Nah, kemudian referensi selain jurnal, kalian bisa gunakan buku teks, itu juga bisa kalian gunakan referensi. Nah, kalau buku itu tidak terbatas oleh waktu, selama yang kalian jadikan bahan rujukan adalah bersifat dasar teori. Misalkan rumus teori terkait data suatu ilmu, nah itu tidak dibatasi selama belum ada teori yang lebih baru yang dihasilkan oleh buku lain. Intinya, pada saat kita melakukan literatur review atau membuat tinjauan pustaka, pastikan bahwa referensi yang kita gunakan itu valid,
Kemudian pastikan referensi yang kita gunakan belum terpatahkan oleh referensi yang lebih baru. Itu ada hal yang harus kalian perhatikan pada saat menulis literatur review atau membuat tinjauan pustaka, yaitu sitasi ya. Kalau kalian mengutip ide atau gagasan dari pemikiran seseorang dalam riset terdahulu, jangan lupa gunakan kutipan. Jadi contohnya kerangka teori yang digunakan oleh Syahrur bla 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 dan seterusnya. Jadi sebutkan penulisnya siapa, tahun berapa dia melakukan riset itu, kemudian sebutkan gagasannya apa. Jangan sampai kalian mengaku gagasan tersebut ya gagasan yang kalian baca dari riset yang dilakukan oleh orang lain, itu tidak boleh. Ada beberapa model kutipan seperti contoh ini, misalkan ada kutipan model body note atau kutipan model footnote. Nah, penulisan sitasi ini ada berbagai macam. Kalian bisa sesuaikan dengan konteks yang diinginkan oleh penyelenggara. Kalau ini kaitannya kalian hubungkan dengan LKTI. Nah, penulisan sitasi itu akan erat hubungannya dengan daftar pustaka, dan ini akan mudah jika kalian menggunakan software sebagai alat bantu kalian dalam membuat literatur review atau tinjauan pustaka. Salah satu software yang sering digunakan adalah Mendeley. Oke, berikutnya terkait metode dan analisis pembahasan. Ini prinsipnya sama, jadi pada saat kalian membuat metode dan analisis pembahasan, maka prinsipnya harus jelas, jujur, sistematis, dan informatif. Artinya, metode dan analisis pembahasan yang kalian lakukan itu harus mudah dimengerti oleh orang lain yang tidak melakukan riset atau penelitian itu, tapi paham saat membaca lewat bahasa dan narasi kalian. Kemudian sistematis, jadi harus urut, langkah-langkahnya harus urut. Jangan melompat-lompat tiba-tiba kemana, tiba-tiba bahas apa. Kemudian harus informatif, jadi sajikan apa yang terjadi di lapangan. Kalian melakukan pengujian di lab, sajikan apa yang kalian lakukan, apa yang ada, peralatan apa yang digunakan, bahan-bahan apa yang digunakan, tulis. Nah, yang terpenting adalah jujur, apapun hasilnya sajikan. Jadi jangan sampai kalian mengubah data hasil riset atau penelitian kalian demi mempercantik output atau keluaran dari riset kalian. Jangan sampai paling gampang menilai tulisan kita sudah cukup memenuhi kriteria ini atau tidak, adalah kita meminta orang lain yang tidak melakukan riset dengan kita untuk membacanya. Jika orang awam sudah paham dengan tulisan kita, berarti tulisan kita sudah cukup jelas, sistematis, dan informatif, sehingga apa yang sudah kita tulis pesannya tersampaikan. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan pada saat kalian menulis metode dan analisis pembahasan adalah jangan sampai kalian tidak melakukan pembahasan, tetapi hanya menyajikan hasil. Jadi misalkan kalian membuat suatu penelitian atau menulis artikel terkait konsep jilbab misalnya, tapi dalam tulisan kalian hanya kumpulan argumen-argumen peneliti terdahulu dari berbagai sumber, tanpa ada pembahasan dari kalian sebagai penulis atau peneliti yang sifatnya original. Kalian tidak melakukan pembahasan, itu merupakan sesuatu yang sebaiknya dihindari. Jadi pembahasan ya dibahas, lalu apa setelah didapatkan luaran itu, lalu apa kita bisa melakukan pembahasan dengan membandingkan atau merujuk pada referensi terdahulu.
penelitian terkait. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Jadi apapun bentuknya, misalkan kalian mengikuti lomba LKTI, itu ada yang berbentuk proposal. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Ada juga yang langsung mengacu pada template suatu jurnal, karena nantinya setelah lomba output dari LKTI itu akan dipublikasikan ke jurnal. Sebenarnya sama, mau bentuk proposal, mau bentuk jurnal itu sama. Katakanlah tadi di proposal ya, maka bab 1 itu isinya akan ada pendahuluan. Jadi pendahuluan itu ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat dari penelitian, yaitu sementara pada satu template yang berbentuk jurnal, maka semua itu dari latar belakang, tujuan, manfaat itu akan menjadi satu di pendahuluan atau introduction kalau misalnya template-nya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi sama saja, cuma penempatan yang berbeda. Kemudian kalau di proposal kita mengenal bab 2 sebagai tinjauan pustaka. Maka kalau di template jurnal itu biasanya langsung ditulis di bawah introduction atau pendahuluan. Nah, kemudian biasanya kalau di proposal ada bab 3, yaitu metode itu kalau di jurnal itu langsung poin ketiga metode. Kemudian selanjutnya analisis pembahasan, yang di bab 4 itu juga sama. Kalau di jurnal posisinya langsung di bawah metode, biasanya posisinya langsung ada di bawah metode berikutnya apa, seperti itu. Penutup ini biasanya bab sendiri kalau di proposal, yang ada bab 5 penutup. Kalau di jurnal ada biasanya langsung ada yang menyebut penutup, ada juga yang menyebut kesimpulan, tergantung template masing-masing jurnal. Jadi kalian tidak usah bingung saat akan mengikuti lomba atau kalian yang sedang menggarap penelitian atau tulisan dalam bentuk artikel. Sebenarnya basicnya sama, cuma template penulisannya yang berbeda. Nah, yang kita bahas terakhir adalah membahas penutup. Jadi sudah saya singgung sedikit tadi. Menutup itu isinya ya kesimpulannya. Nah, di sini saya tambahkan daftar pustaka karena merupakan hal penting untuk dibahas pada saat kalian menyusun karya ilmiah. Nah, inti di kesimpulan itu harus menjawab tujuan. Jadi jangan sampai di kesimpulan kalian tulis kemana-mana bla 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 bla, tapi tujuannya tidak terjawab, itu jangan. Jadi kalau kalian mulai lost focus, apa yang harus saya tulis di kesimpulan? Kalian baca kembali tujuannya apa? Tujuan kalian melakukan riset itu apa? Kemudian jawab itu di kesimpulan, tidak perlu ditambah-tambahkan kesimpulan lain yang tidak ditanyakan di tujuan. Bagi kesimpulan itu menjawab kesimpulan. Misal tujuan kalian ada 3, berarti kesimpulannya nanti juga ada 3 poin yang harus kalian jawab di kesimpulan. Untuk daftar pustaka, tidaknya ada 2 yang harus kalian pahami. Yang pertama harus sesuaikan dengan format, terutama ini akan penting kalau karya ilmiah yang kalian tulis ini mengacu pada suatu template jurnal tertentu. Nah, itu harus dipahami mereka mintanya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah jumlah daftar pustaka harus sama dengan jumlah kutipan. Jadi misalkan kalau mengutip sampai 15 jurnal di tinjauan pustaka atau literatur review, maka jumlah itu juga harus sama dengan yang ada di daftar pustaka. Jadi jangan sampai ada yang kalian citasi tapi tidak tercantum di pustaka. Atau sebaliknya, jumlah daftar pustakanya sangat banyak
30, 40. Tetapi ketika kami trace ke dalam, ternyata tidak sesuai jumlahnya. Ternyata yang di dalam hanya 10. Jadi pada saat membuat daftar pustaka itu harus sinkron antara jumlah yang ada di dalam pustaka dengan jumlah kutipan. Tentang daftar pustaka ini terkait dengan penulisan literatur review. Jadi dia akan sulit atau memakan waktu lama jika kita membuatnya secara manual. Jadi kita menggunakan bantuan software. Salah satu yang sering digunakan adalah Mendeley karena ini free. Jadi dengan menggunakan Mendeley maka kalian akan melakukan sitasi secara otomatis. Nanti pada saat penulisan daftar pustaka itu tinggal dimunculkan secara otomatis. Kalian tidak perlu lagi mengingat-ingat apa ya referensi yang belum saya tulis di daftar pustaka itu. Tidak perlu kalian pikirkan lagi, karena nanti akan otomatis terbuat dengan bantuan si Mendeley ini. Nah, sampai sini kalian sudah tahu ya struktur dari suatu karya ilmiah. Pada saat menulis judul itu harus informatif, tidak boleh terlalu panjang. Kemudian abstrak itu harus memiliki latar belakang atau masalahnya apa, tujuan metodenya apa, hasilnya apa. Kemudian di pendahuluan kalian juga harus tahu ternyata memiliki struktur segitiga terbalik. Dia berbicara dari umum khusus, kemudian intinya seperti apa, tujuan kalian melakukan riset seperti apa. Berikutnya adalah literatur review. Kalian sudah tahu ada 3 poin yang harus kalian ingat. Sumber harus valid, terpercaya, kemudian dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaannya kalian bisa menggunakan jurnal nasional, jurnal internasional, ataupun buku-buku referensi. Kemudian yang kedua adalah waktu. Jadi kita tidak boleh menggunakan referensi terlalu lama karena ditakutkan referensi yang kita gunakan jika terlalu lama dari jeda kita melakukan riset, maka riset itu sudah tidak berfungsi. Kemudian yang berikutnya adalah kita menggunakan bantuan software. Misalnya salah satunya adalah Mendeley untuk mempermudah kita melakukan sitasi. Dan berikutnya setelah literatur review, kita sudah tahu bahwa pada saat menulis metode dan analisis pembahasan, maka kita harus dilakukan secara jelas, informatif, sistematis, dan jangan lupa jujur. Jangan merencantik data atau output luaran penelitian. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Di kesimpulan kalian sudah tahu bahwa kesimpulan itu harus menjawab tujuan, kemudian daftar pustaka tadi ada harus sesuai dengan format yang diminta. Nah, biasanya format dari daftar pustaka itu ada nama, tahun, judul, penerbit, kota terbit. Nah, ya biasanya kemudian berikutnya pada daftar pustaka, jangan lupa jumlah yang ada di daftar pustaka harus sama dengan apa yang ada di dalamnya. Nah, itu juga lagi-lagi akan dipermudah dengan bantuan penggunaan software. Jadi tidak lagi manual kalian membuatnya. Nah, itu adalah hal yang sangat penting diingat oleh kalian pada saat menulis atau membuat karya ilmiah. Jadi hindari kalian melakukan plagiasi. Apa itu plagiasi? Jadi plagiasi itu gampangnya kita mengaku-ngaku karya sendiri padahal kita mengambil karya sebelumnya yang telah ditulis orang lain sebagai karya kita sendiri. Salah satu bentuk plagiasi yang sering dilakukan oleh mahasiswa adalah copy paste. Kita sudah betul mencari referensi lewat jurnal dengan menggunakan keyword di Google Scholar. Kita unduh jurnal tersebut, kita baca, wah ternyata cocok nih. Kemudian kalian copy paste tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, itu adalah sebuah tindakan plagiasi.
apakah saat kita melakukan copy paste atau plagiasi dari suatu karya ilmiah orang lain itu bisa ketahuan, Bu? Bisa. Salah satu yang biasa digunakan untuk mengecek plagiasi itu adalah Turnitin. Jadi dengan kita memasukkan suatu artikel ke Turnitin, dan maka langsung akan ketahuan similarnya berapa persen. Nah, ini adalah contoh pada suatu jurnal dicek dengan Turnitin, apakah gagasan yang ditulis pada karya ilmiah kalian itu original, berasal dari kalian. Apakah tulisan yang kalian tulis itu betul-betul karya kalian? Karena ternyata si Turnitin itu mampu mengetes langsung ke sumbernya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang termasuk bagian pembelajaran untuk lebih jujur dalam melakukan penelitian. Jadi sebaiknya menghindari copy paste pada saat menulis karya ilmiah. Karena apa? Karena kalau dianalogikan, plagiasi itu sama dengan mencuri, bukan mencuri barang, bukan mencuri jasa, tapi mencuri ide atau pemikiran dari orang lain. Nah, itu merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji. Jadi, kalian jangan pernah melakukan lagi ya, mengcopy paste suatu riset atau penelitian dari orang lain. Salah satu bentuknya itu ya dengan kita mengambil gagasan pemikiran, atau lebih parah lagi kita mengambil data dari orang lain dan mengakunya sebagai penelitian kita tanpa kita menyebutkan data itu merupakan milik orang lain yang sudah melakukan yang terlebih dahulu. Itu tidak boleh, karena itu merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji. Mohon diibaratkan itu seperti pencuri, oke? Nah, demikian serial khusus terkait penulisan karya ilmiah. Nah, sekarang kalian sudah tahu saatnya kalian akan menulis karya. Sudah paham harus memulai dari mana, juga sudah menemukan tujuan untuk melakukan riset itu apa. Nah, sekarang kalian sudah memulai menggarap atau mungkin membuat list untuk tema-tema penelitian yang akan kalian kerjakan. Bisa bentuk artikel, bahkan proposal untuk persiapan penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu para mahasiswa yang ingin mencoba menulis karya ilmiah tetapi tidak tahu harus dari mana. Gitu kiranya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.